Pun A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Niki sak mangke dugi surat Al-Kahfi ayat 29. Masya Allah, pembahasan kali niki sangat istimewa sekali niki mangke. Teng ngriki njelasaken wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradikuha wa yastaghisu yuhasu bima'in kal muhli yashwil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Nah, iki ngendikaken kita murati yang ada di dalam tafsir Jalalainnya riyen waqul, dan ucapkan wahai Muhammad lahu wali ashabihi, ucapkan jawab kepada mereka Uyainah bin Hisan dan juga para sahabatnya, ucapkan al-haqqu ay hadzal qur'anu al-haqqu mir rabbikum. Al-Qur'an ini merupakan sebuah kebenaran, merupakan sebuah perkara yang hak yang datang dari Tuhanmu, Tuhan kalian semua. Tegas jawab seperti itu wahai Muhammad kepada mereka Uyainah bin Hisan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang berkehendak maka hendaknya dia beriman, dan barang siapa yang berkehendak maka silahkan dia kufur. Mau beriman monggo, mau kufur juga monggo. Tapi yang seperti ini tidak lain tidak bukan adalah tahdidun lahum. Ini merupakan sebuah tindakan menakut-nakuti terhadap Uyainah bin Hisan dan juga para sahabatnya. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradikuha. Dan sesungguhnya saya Allah telah menyiapkan untuk orang-orang yang zalim, ayil kafirin, yakni orang-orang kafir, telah kami siapkan naron, neraka, ahata bihim suradikuha, yang mengelilingi kepada mereka samping-sampingnya neraka. Ya, suradik itu maknanya samping-sampingnya neraka. Semua samping-sampingnya neraka itu mengelilingi terhadap para zalimin. Artinya menutup, ya, sama sekali tidak ada celah. Aima ahata biha niki maknane suradikuha, yakni kami telah, yakni saya Allah telah menyiapkan untuk para zalimin, orang-orang yang zalim, yakni orang-orang kafir, neraka yang mana samping-sampingnya itu sangat mengelilingi terhadap para zalimin. Kelanjutannya wa yastaghisu yuhasu bima ingkal muhli yashwil wujuh. Dan apabila mereka para zalimin meminta pertolongan, niscaya mereka semua akan diberi pertolongan dengan berupa pertolongan air yang seperti halnya letek minyak zait. Kalau kalian tahu yang namanya letek kopi itu kan kalau sudah jadi letek itu ya paling nisor. Nah, kal muhli itu maknanya adalah letek minyak zait. Letek minyak zait. Ada yang mengartikan al-muhli itu artinya adalah timah atau tembaga atau logam yang cair, yang ada ketika mereka meminta pertolongan, maka mereka akan diberi air yang terbuat dari lelehan tembaga, lelehan logam, baik itu emas, perak ataupun yang lainnya. Yashwil wujuh, yang bisa membakar, yang bisa membuat wajah mereka menjadi hangus, ya, ai min harrihi idza qurriba ilaiha, karena betapa panasnya air tersebut. Bi'sa syarabu huwa, seburuk-buruknya minuman adalah air tersebut, air yang seperti halnya letek minyak zait. Wasaat ayin naru murtafaqa, dan seburuk-buruknya tempat untuk perkara yang diambil manfaat adalah neraka. Tamyizun mangkulun minal fa'il ay qabuha murtafaquhuma, ya, yakni murtafaq niku merupakan tamyiz yang muhawwal atau mangkul, dipindah dari napa fa'il. Yakni kalau diartikan ay qabuha murtafaquhuma,
yakni buruk sekali semua perkara yang diambil manfaatnya dari neraka itu. Buruk sekali. Ya bisa diartikan murtafak itu tempat jagongan. Tempat jagongan. Seburuk-buruknya tempat jagongan adalah neraka. Bon, wa huwa muqabilun liqauli al-ati fil jannah wa hasunat murtafaqa. Jadi bahasa murtafak itu merupakan bahasa yang sifatnya lil mujanasah, agar nanti sesuai dengan kalimat yang akan datang yang membandingi yang berupa pembahasan masalah surga. Surga itu hasunat murtafaqah. Sebaik-baiknya perkara yang diambil manfaatnya adalah surga. Karena apa? Karena wa illa fa'ayyurtifakin finnar. Kenapa kok harus didauhkan bahwa bahasa murtafakon yang dijadikan sifat untuk neraka itu hanya untuk mujanasah. Mujanasah itu artinya biar sama lafadznya dengan yang nanti yang akan datang dalam pembahasan surga. Itu fungsinya hanya sekedar mujanasah, karena kalau diartikan secara hakikat, maka pada hakikatnya di dalam neraka itu tidak ada manfaat sama sekali. Jadi disebut sebagai murtafak saja nggak bisa. Neraka itu nggak bisa disebut sebagai perkara yang bisa diambil manfaat. Sama sekali nggak ada manfaatnya. Manfaat bagi orang yang menetap maksudnya. Sekarang kita bahas secara agak lebar nih ya. Ini seru, Masya Allah. Jadi intinya di ayat ini seringkali bolak-balik nih didawahkan kalian Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi bahwa tatkala Masya Allah, tatkala Allah Ta'ala itu sudah selesai memberikan hujah-hujahnya kepada orang-orang kafir, yang ada itu Allah Ta'ala menutup atau bahasanya mengclosing sebuah hal tersebut dengan yang namanya dipasrahkan kepada mereka sakarepmu. Bahasanya kan melana tengah iki didawakan wa qulil haqqu mir rabbikum. Ucapkan wahai Muhammad bahwa yang namanya sebuah kebenaran itu datang dari Tuhan kalian semua. Ucapkan kepada mereka, yakni Uyainah bin Hisn dan juga para sahabatnya. Tengriki niku sampai diingetikaken ngeten. Tadi kan sudah dijelaskan ya. Pertama, ini disuruh jawab kepada Uyainah bin Hisn dan juga para sahabatnya bahwa Al-Qur'an ini merupakan sebuah kebenaran dari Tuhan kalian semua. Apabila kalian mau, maka falyu'min, maka silahkan kalian semua iman. Wa man syaa falyakfur. Kalau kalian mau ya, barang siapa yang mau maka silahkan untuk kufur. Sakarepmu. Innal ladzina amanu wa amilus solihati di mangre. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha. Pertama, yang perlu dibahas daripada ayat ini adalah seperti yang didawahkan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau dawuh, perlu kita ketahui hubungan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Bahwa kalau ayat yang sebelumnya itu membahas baginda Nabi itu jangan sampai mengusir, dan hendaknya kanjeng Nabi itu tetap membersamai duduk dengan orang-orang fakir miskin. Yang mana permintaannya orang-orang kaya Quraisy, mereka mau masuk Islam kalau kanjeng Nabi itu mau mengusir terhadap golongannya orang-orang fakir miskin yang ahli beribadah. Maka perintahnya kanjeng Nabi, perintahnya Allah Ta'ala kepada kanjeng Nabi, tetaplah kamu membersamai mereka di dalam duduk. Ya, ma'alladina yad'una rabbahum. Nah, sedangkan dalam ayat ini Allah Ta'ala dawuh dumateng kanjeng Nabi supaya kanjeng Nabi itu berkata, qulil haqqu mir rabbikum wa qulil haqqu mir rabbikum. Ucapkan wahai Muhammad yang namanya sebuah kebenaran. Al-Qur'an ini merupakan sebuah kebenaran dari Tuhan kalian. Artinya bagaimana? Seperti yang didawahkan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya beliau berkata, annahu lamma amara rasulahu bi alla yaltafita ila ulaikal aghniya alladziina qalu in taratta al-fuqara amanna bika qala ba'dahu wa qulil haqqu mir rabbikum ay kulli haula inna hadzal din al-haq.
innama ata min indillah fa in qabiltumuhu ada an-naf'u ilaikum wa illam taqbaluhu ada ad-dararu ilaikum wala tu'alliq lidzalika bil faqri wal hina wal qubhi wal hasani wal khumul wasyuhrah. Tangriki secara tegas hubungannya ayat ini dengan ayat sebelumnya, keserasiannya adalah yakni tatkala Allah Ta'ala itu memerintahkan Kanjeng Nabi agar Kanjeng Nabi itu tidak menoleh, tidak menggubris terhadap mereka orang-orang yang kaya, ya, yang mana mereka memiliki permintaan agar orang-orang fakir, ya, itu disingkirkan dari sisinya Kanjeng Nabi, agar mereka orang-orang yang kaya mau masuk Islam, maka Allah Ta'ala dawuh di dalam ayat ini bahwa ucapkanlah wahai Muhammad bahwa yang namanya kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Artinya bagaimana? Sesungguhnya agama ini merupakan agama yang benar yang datang dari sisinya Allah Ta'ala. Apabila kalian semua mau menerima, maka manfaatnya kembali kepada kalian sendiri. Kalau kalian semua itu tidak mau menerima, maka mara bahayanya juga akan kembali kepada kalian sendiri. Dan wala tu'alliq lidzalika bil faqri wal ghina wal qubhi wal husni wal khumul wasyuhrah. Jangan kalian kaitkan tentang agama ini dengan urusan kaya, miskin, ya, jelek, rupawan, ya. Kemudian orangnya itu enggak terkenal atau orangnya terkenal, enggak ada hubungannya itu semua. Lalu jawabannya qulil haqqu mir rabbikum, artinya tidak lain tidak bukan adalah ini bentuk penegasan daripada Allah Ta'ala kepada Kanjeng Nabi untuk menolak mereka orang-orang kafir yang kaya, yang mana orang-orang kafir yang kaya itu meminta permintaan kepada Kanjeng Nabi bahwa mereka mau masuk Islam kalau orang-orang fakir itu disingkirkan. Maka jawab secara tegas, agama ini merupakan agama yang benar yang datang dari Allah Ta'ala. Nah, yang datang dari Allah Ta'ala, yang mana sama sekali tidak ada. Kalau kalian semua mau beriman, ya silahkan masuk Islam, beriman, dan manfaatnya akan kembali kepada kalian semua, kalian sendiri. Dan kalau kalian tidak mau menerima, kalian tidak mau Islam, tidak mau iman, maka mara bahayanya akan kembali kepada kalian sendiri. Dan jangan kalian kaitkan tentang agama Islam ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan urusan kaya, miskin, jelek, rupawan, ya, orang yang tidak terkenal atau orang yang terkenal, itu semuanya sama saja. Ini semuanya datang daripada Allah Ta'ala. Yang namanya agama ini datang daripada Allah Ta'ala, sama sekali tidak ada hubungannya dengan perkara-perkara yang telah saya sebutkan tadi. Jadi nyambungin itu ngoten. Jadi perihal ini al-haqqu wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Hubungan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya adalah seperti itu. Itu yang pertama, membahas keserasian ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Sekarang kita membahas secara redaksinya. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, tengriki dingendikaaken wa qulil haqqu mir rabbikum. Ucapkan wahai Muhammad, al-haqqu, sebuah kebenaran ini, agama ini, Al-Qur'an ini, agama ini merupakan sebuah kebenaran yang datang dari Allah Ta'ala. Tengriki dingendikaaken, ya memang sebuah agama yang benar ini, Al-Qur'an yang benar ini datangnya dari Allah Ta'ala. Dan perlu kalian ketahui bahwa Allah Ta'ala di dalam ayat ini dan seringkali di dalam banyak ayat itu Allah Ta'ala memilih redaksi Rabbikum. Rabb itu maknanya adalah Tuhan. Tuhan itu kalau dalam bahasa Arab bisa menggunakan Rabb, bisa menggunakan ilahun. Kalian tahu ya maknanya ilahun. Ada Rabb, ada ilahun. Rabb itu maknanya pangeran, ilahun juga pangeran. Coba didawakan kalian Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi bahwa ada sebuah perbedaan yang cukup besar
mengenai maknanya Rob dengan ilah. Kalau Rob dibahasakan rububiyah nanti. Kalau Rabbun itu menjadi rububiyah. Kalau ilah nanti menjadi uluhiyah. Nah, uluhiyah. Ya kalau orang-orang biasa memaknai memang seolah-olah sama antaranya Rob sama ilah niku seolah-olah memang maknanya sama-sama tuh Tuhan. Tapi perlu kalian ketahui, banyak kali di dalam ayat Al-Qur'an ini Allah Ta'ala meredaksikannya itu bukan dengan ilah hukum. Ya ada, ilah hukum juga ada, tapi seringkali diredaksikan dengan Rob. Contoh mawon di dalam ayat lain yang sering kita baca dalam surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa bahasanya rabbil alamin? Kenapa enggak alhamdulillahi ilahil alamin? Kan maknanya kan sama-sama tuh Tuhan, ya kan? Tapi kenapa di dalam memilih bahasa Allah Ta'ala dalam memilih bahasanya itu bukan pakai ilah, tapi lebih memilih pakai Rob. Perlu kalian ketahui bahwa yang namanya Rob didahulukan kalian ulama, Rob pun sama ilahun itu beda. Kalau Robbun itu lebih ke sisi perhatian, karena Robbun itu bimakna tarbiyah. Robba yurabbi tarbiyan tarbiyatan tarbaan tirbaan. Robbun itu maknanya adalah Tuhan yang benar-benar mendidik, Tuhan yang benar-benar memperhatikan, Tuhan yang benar-benar mengurusi. Paham ya? Jadi kalau yang di dalam Robbun itu yang lebih kental, makna yang lebih kental itu bukan dari segi masalah ketuhanannya, tapi yang lebih kental adalah dari segi makna kemendidiknya, memperhatikannya. Paham ya? Mulane teng mriku ngendikaken kalau dalam surat Fatihah alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Ta'ala itu merupakan Tuhannya seluruh alam. Artinya apa? Yang benar-benar mengurusi semua alam semesta ini adalah Allah Ta'ala. Kowe ngerti sing jenenge tumbuhan, yang namanya anak kecil, semua alam semesta ini, yang namanya matahari, yang namanya rembulan, yang namanya bintang di langit, semua ini diurusi oleh Allah Ta'ala. Makanya bahasanya napa? Pakai Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu yang membedakan kenapa kok tidak memilih Ilahil Alamin. Karena kalau Ilahil Alamin itu yang paling dominan, maknanya adalah memang dari sisi ketuhanannya. Paham ya? Jadi kalau makna ilah, ilahun itu maknanya juga Tuhan, cuma lebih dominan makna ketuhanannya. Tapi kalau Rabbul Alamin, Rabb itu lebih kedominan makna tarbiyah atau mendidik atau memperhatikan. Paham ya? Mulane didawakan kalian Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau dawuh waqtara kalimatar Rabb wa lam yakul minallah li annal kul mu'taqidun anna Rabba huwallazi khalaq. Dilanjutaken teng ngriku farrububiyatu ataun, maka yang namanya rububiyah pakai kata-kata Rob itu merupakan sebuah pemberian. Rob itu merupakan sebuah pemberian. Pemberian itu bagaimana? Farabbukal ladzi khalaqaka wa amaddaka bin ni'am. Ya. Maka Tuhan kalian itu merupakan zat yang menciptakanmu dan memberimu segala nikmatnya. Wa huwallazi yurabbika kama yurabbi alwalidu waladahu. Maka Allah Ta'ala itu merupakan Rabb, merupakan zat yang mendidik, memperhatikan kamu seperti halnya orang tua yang mendidik dan memperhatikan anaknya. Paham ya? Itu perbedaan antara Rabb dengan ilah. Jadi penting banget kalian mengetahui maknanya, perbedaan maknanya Rabb dengan ilah. Pun, jadi di mana-mana kalau kalian menemukan maknanya Rabb, maka pasti dipastikan bahwa
itu nanti berada di dalam sebuah runtutan kalam yang mana di situ sedang membahas mengenai tentang kasih sayangnya Allah Ta'ala, yang membahas mengenai betapa Allah Ta'ala itu benar-benar mendidik dan memperhatikan dan bahkan mengatur. Itu maknanya Rob. Mulanya beda. Nah, nang ini dilanjut no ya. Amal ilahiyah ya. Kama yurabbi al-walid waladahu lidzalika lam ya'tarid 'ala rububiyyati ahad. Mengenai tentang ketuhanannya Allah Ta'ala, sifat ketuhanannya Allah Ta'ala dari segi rububiyah, dari segi Allah Ta'ala yang menciptakan semuanya dan Allah Ta'ala yang mengurusi, menumbuhkan semuanya, semua orang sepakat. Bahkan orang-orang kafir pun kebanyakan ketika ditanyai siapa yang menciptakan kalian semua, ya mereka pasti akan menjawab adalah Allah. Lah baru amma al-uluhiyah famatlubuha taklif if'al kada wala taf'al kada. Ya, adapun kalau tentang permasalahan uluhiyah atau sifat ketuhanannya Allah Ta'ala, yang mana kalau maknanya ilah itu lebih dominan ke masalah ketuhanannya, maka arti yang terdalamnya adalah kalau seorang bahwa yang namanya Tuhan itu pasti akan memberikan yang namanya sebuah taklif atau sebuah beban kewajiban. Lakukan ini, jangan lakukan ini, ya. Itu makna daripada uluhiyah. Jadi tolong kamu memahami secara benar antara uluhiyah sama napa? Rububiyah. Mulane teng mriki dikatakan Allah Ta'ala lebih memilih bahasanya menggunakan Rob, tidak menggunakan bahasa ilah. Kita lanjutkan lagi. Sehingga ya Allah ya Rabbi ya Karim wa qulil haqqu mir rabbikum. Dan ucapkan wahai Muhammad bahwa sebuah kebenaran itu datang dari Tuhan kalian. Sehingga begini, Allah Ta'ala di dalam redaksikan Al-Qur'annya sangat dahsyat sekali dan sangat dalam sekali maknanya. Allah Ta'ala ndauhakan pakai bahasa mir rabbikum, dari Tuhan kalian semua. Artinya bagaimana? Ini tidak lain adalah fa makna mir rabbikum ay bi iqrarikum antum falladhi khalaqakum wa rabbakum wa ta'ahadakum huwallazi nazzala lakum hadzal haq, yakni Allah Ta'ala dengan bahasanya mir rabbikum itu ingin agar bahasanya apa nggih? Bahasa kasaran yang ngomong ingin mensekak mereka, yakni para Uyainah bin Hisan dan juga para sahabatnya, ingin mengatakan bahwa kebenaran ini datang dari Tuhan kalian semua. Tuhan kalian semua, bukan hanya Tuhanku, gampang ngomong ngoten. Bukan hanya Tuhanku, ku Muhammad maksudnya. Tapi datang dari Tuhan kalian semua, yang mana kalian semua juga sudah ikrar. Yang mana kalian semua juga sudah ikrar. Ai laisa rabbi wahdi bal rabbukum wa rabbun nasi jami'an. Ya, bahwa sebuah kebenaran ini datang bukan hanya dari Tuhanku saja maksudnya, tapi dari Tuhan kalian semua dan juga Tuhannya para manusia secara keseluruhan. Itu secara garis besarnya ngoten. Masya Allah. Mangkane ngeten. Dilanjutkan teng mriki dikatakan. Wes ya, kalian sudah paham artinya perbedaan rububiyah sama ilahiyah. Kalau rububiyah itu lebih kental ke makna mendidik, memperhatikan, mendidik. Seperti halnya mendidiknya seorang tua kepada anak. Maka kalau tentang rububiyahnya Allah Ta'ala tidak satupun yang menentang. Semua orang meyakini bahwa kerububiannya Allah Ta'ala. Tapi tentang keuluhiyahannya Allah Ta'ala,
bahwa yang lebih dominan makna daripada uluhiyah adalah Allah Ta'ala itu zat yang menjadi Tuhan, yang mana Tuhan itu pasti akan memberikan beban kewajiban, maka banyak orang yang tidak terima. Paham ya? Ini mulai tidak terimanya orang-orang itu gara-gara ini, karena adanya taklif atau beban kewajiban dari Allah Ta'ala dari segi keuluhiyahannya. Paham ya? Oleh karena itu, ya Allah ya Rabbi ya Karim, fa khatabahum birrububiyyati allati fiha maslahatuhum wa lam yukhatibhum bil uluhiyyati allati tuqayyidu ikhtiyaratihim wal insanu bi tab'ihi la yamilu ila ma yuqayyidu ikhtiyaratihi. Masya Allah ya Rabbi ya Karim, lidzalika yalja'una ila ibadati alihatin ukhra li'anha laisa laha matlubat. Oleh karena yang namanya kalau maknanya ilahiyah itu kental dengan yang namanya makna yang berupa makna memberikan sebuah taklif, maka seringkali kita temukan bahwa para manusia ini lebih suka mencari Tuhan-Tuhan sekutu selainnya Allah Ta'ala. Karena apa? Tidak lain tidak bukan karena mereka tidak sanggup untuk melakukan taklif yang diberikan oleh Allah Ta'ala, Sang Ilah, ya, zat yang menjadi Tuhan. Paham ya? Makanya mereka sampai memilih Tuhan itu, yang namanya Tuhan itu mereka jadikan Tuhan mereka seperti berhala. Yang mana Tuhan yang mereka anggap sebagai berhala, yang mereka anggap sebagai Tuhan itu sama sekali tidak akan memberikan yang namanya taklif, beban. Ya, seneng Pak, menungsone dadine seneng. Karena pangerani mereka yang mereka anggap, yang mereka tuhankan itu berupa berhala dan juga yang lainnya, mereka sama sekali tidak diberi yang namanya taklif atau beban. Dan oleh karena itu bisa kita temukan banyak orang yang mengaku menjadi Tuhan, banyak orang yang mengaku menjadi nabi. Itu tidak lain tidak bukan tujuannya mereka itu pasti membawa manhaj yang sifatnya itu memperingan. Paham ora? Engko lek ana wong nyeleneh, mbuh kuwi ngaku dadi pangeran, mbuh kuwi ngaku dadi nabi, atau sosok yang ada hubungannya dengan Tuhan, bahasane ngoten. Pasti mereka itu kalau ingin mencari massa, kalau ingin mencari pengikut, tidak lain tidak bukan adalah dengan jalan mereka itu membawa sebuah manhaj yang ringan yang bakal dicondongi oleh mereka. Ya, sampean lihat sendirilah aliran-aliran nyeleneh yang sering ada di Indonesia itu. Itu tidak lain tidak bukan pasti yang mereka bawa adalah ajaran-ajaran yang ringan. Rupane nanti boleh laki-laki sama perempuan dan seterusnya. Itu sampean lihat sendiri banyak kejadian yang seperti itu. Karena apa? Karena tidak lain tidak bukan mereka tidak punya misi. Kenapa? Karena tidak memiliki misi. Kita lanjutkan lagi. Masya Allah. Maka ngeten, kesimpulannya adalah selagi kalian semua itu merupakan orang yang beriman terhadap ketuhanannya Sang Khalik, Allah Ta'ala yang menciptakan alam semesta ini, dan Allah Ta'ala yang memberikan nikmat kepada seluruh alam semesta ini, maka wajib bagi kalian semua untuk beriman terhadap apa yang datang daripada Allah. Ya. Oleh karena itu, setelah Allah Ta'ala dawuh faman syaa falyu'min, setelah Allah Ta'ala wa qul haqqum mir rabbikum, Allah Ta'ala dawuh faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang beriman, maka barang siapa yang berkehendak maka silahkan beriman, dan barang siapa yang berkehendak maka silahkan untuk kufur. Ini tidak lain tidak bukan berarti kan seolah-olah ini jangan diartikan salah ya. Jangan diartikan salah. Kan kalau seperti ini kan maknanya kan begini. Seolah-olah kalau kita melihat dan memurati faman syaa falyu'min faman syaa falyakfur, seolah-olah semua orang itu bebas, mau dia itu orang beriman jadi beriman atau kufur silahkan. Seolah-olah kan seperti itu. Tapi jangan disalahpahami bahwa arti ayat ini bukan kok merupakan sebuah kebebasan.
Tapi ini tidak lain tidak bukan adalah merupakan sebuah ancaman bagi seseorang. Ini ancaman besar. Ini ancaman besar, Pak, bahaya. Seperti yang didawakan oleh Al-Imam Syekh Mutawal Asy'arawi, beliau dawuh seperti halnya anak kecil, ngaten nggih. Seperti halnya anak kecil yang mana dia tidak mau belajar. Ana wong tua anake gak gelem belajar padahal wis katene ujian, semisal gitu. Maka pasti orang tuanya wis sak karep-karepmu, nak belajar karepmu ora belajar karepmu. Itu makna dari mangsya'a fal yu'min wa mangsya'a fal yakfur. Karep-karepmu kowe iman sak karepmu, kowe kufur ya sak karepmu. Itu bukan berarti sebuah pilihan, tapi itu bukti, itu justru malah merupakan sebuah ancaman. Karep-karepmu kono serahkan kandhani. Artinya nopo? Ini tidak lain tidak bukan merupakan sama yang ada di dalam hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya dan juga oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya. Tengeriku beliau meriwayatkan hadisnya Imam Abu Dzar yang mana ini merupakan hadis qudsi. Tengeriku Allah Ta'ala ngendikan, innakum lan tamlikuna naf'i fatanfa'uni wa lan tamliku durri fatadurruni. Ya, sesungguhnya kalian semua, wahai para manusia, wahai seluruh alam, kalian semua tidak akan bisa memberikan manfaat kepadaku. Juga kalian semua tidak akan bisa memberi mara bahaya kepadaku. Walau anna awwalakum wa akhirakum wa hayyakum wa mayyitakum wa syahidakum wa ghaibakum ijtama'u ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'ah. Andaikan orang semesta alam ini mulai dari zamannya Nabi Adam sampai orang terakhir hari kiamat besok, semuanya itu berkumpul dan mereka semua memiliki hati yang paling bertakwa daripada mereka, niscaya hal tersebut tidak akan menambah kemuliaan di dalam kerajaannya Allah Ta'ala. Paham ya? Andaikan semua orang mulai dari zamannya Nabi Adam sampai akhir kiamat itu berkumpul dan mereka memiliki hati yang paling bertakwa, niscaya hal tersebut tidak menambah di kerajaannya Allah Ta'ala satupun. Ya, orang kok dadak kok mulya tambah mulya gara-gara kabeh bertakwa mboten. Begitu juga sebaliknya, walau an awwalakum wa akhirakum wa hayyakum wa mayyitakum wa syahidakum wa ghaibakum ijtama'u al afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'ah. Andaikan semua dari kalian, semua para manusia, semua orang alam ini berkumpul, baik yang sudah meninggal atau yang masih hidup, orang yang dalam keadaan berpergian, dan semuanya itu berkumpul dan memiliki sebuah tindakan yang paling melenceng, paling lacut, paling faseknya orang, ya semua orang jadi fasek. Hal tersebut tidak akan mengurangi daripada kerajaannya Allah Ta'ala sesuatu apapun. Itu bukti bahwa Allah Ta'ala itu memang raja dengan zatnya, Tuhan dengan zatnya. Paham ora? Beda Pak ambek sing jenenge presiden. Lek presiden rakyate iku ngamuk, rakyate iku gak ada yang taat, niscaya presiden guling. Begitu juga sebaliknya, kalau presiden itu semua rakyatnya nurut, semua rakyatnya tunduk, maka itu akan menambah kemuliaan kepada presiden. Berarti kemuliaan dan kehinaan presiden ini tergantung kepada rakyat. Berbeda dengan Allah Ta'ala. Sifat status ketuhanannya Allah Ta'ala tidak bergantung kepada para makhluknya, kepada para manusia. Melainkan Allah Ta'ala tegas. Dawakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kowe iman, kowe kufur sak karepmu, kuwi ora bakal nambahi kemuliaan nang aku, ya ora bakalan nambahi atau bahasane membuat sebuah kekurangan pada Allah Ta'ala. Paham ya? Yang ada justru manfaat dan madharatnya kembali kepada seseorang tersebut itu sendiri. Paham ya? Jadi ini merupakan sebuah ancaman.
bukan sebuah pilihan. Bahkan tengriki dikatakan walau anna awwalakum wa akhirakum ijtama'u fi sa'idin wahidin. Ini kita hadis kutsinya dilanjutkan. Wa sa'alani kullun mas'alatahu fa a'taituhu lahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kamil razi ibratin idza ghamisaha ahadukum fi bahrin wa dzalika anni jawadun wajidun majid. Yang ngerti dikatakan andaikan semua dari kalian, semua para manusia berkumpul pada satu lapangan dan tiap dari kalian itu meminta permintaannya masing-masing, maka hal tersebut ketika aku memberi tiap dari kalian semua itu permintaan-permintaannya, maka hal tersebut tidak akan mengurangi dari kekayaanku kecuali seperti halnya sebuah jarum yang dimasukkan ke dalam lautan kemudian diangkat. Paham ya? Itu karena aku, yakni Allah Ta'ala, itu merupakan zat yang dermawan, zat yang memiliki segalanya, zat yang maha kaya. Atau ikalam wa adzabi kalam. Pemberiannya Allah Ta'ala itu hanya melalui sebuah dawuh. Napa? Pemberiannya Allah Ta'ala itu hanya melalui sebuah dawuh. Wa adzabi kalam, dan siksaannya Allah Ta'ala itu juga hanya melalui dawuh. Innama amri li syai'in idza aradtuhu an aqula lahu kun fayakun. Ya, segala urusanku kepada perintahku kepada segala sesuatu, ketika aku menghendaki cukup aku katakan kepadanya kun, jadilah, adalah, niscaya akan jadi, niscaya akan ada. Itu maknanya faman syaa falyu'min waman syaa falyakfur. Ini nanti sebenarnya kalau dibahas lebih luas lagi, ini nanti akan melebar. Maka jangan sampai dianggap ini merupakan sebuah perintah. Kan bahasannya kan perintah ya. Itu fi'il amr yang wakilnya itu ghaib. Man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Ini merupakan sebuah fi'il amr yang jangan diartikan amr dan tidak bisa diartikan amr. Karena nopo? Kalau sampean memaknai ini merupakan sebuah amr, maka akan timbul pemahaman yang salah. Berarti Allah Ta'ala memerintahkan untuk iman, juga memerintahkan kepada orang yang mau untuk kufur. Berarti kufur itu juga orang dianggap orang yang taat kepada Allah. Salah kan jelas. Cara diumpamakno nang arek cilik mang, cara diumpamakno nang arek cilik mang, ono arek cilik males. Ya, gak gelem belajar turu. Akhirnya wong tuane ngomong, sekarep-karepmu kono nak, kon belajar yo monggo, kon ora belajar yo monggo. Tentu ini nggak bisa dianggap bahwa orang tuanya itu sedang mempersilahkan anaknya untuk belajar, juga tidak bisa dianggap anaknya itu, orang tuanya itu memerintahkan kepada anaknya untuk tidak belajar. Semua orang paham. Ya, jadi jangan sampai diartikan bahwa ini juga perintah untuk perbuatan. Makanya ini nanti kalau agak sedikit melebarnya, membahas tentang permasalahan yang namanya masalah kebebasan beragama. Ini apakah seperti itu? Yang jelas di dalam ayatnya la ikraha fiddin. Napa? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Agama Islam tidak pernah memaksa kalian untuk beriman. Tapi kita yang butuh kepada iman. Jadi sekali lagi faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur, itu pemahamannya adalah bukan Allah Ta'ala yang butuh kepada iman kita, tapi kita yang butuh agar kita menjadi orang yang beriman. Paham ya? Beda mbek presiden. Bukan kita yang butuh untuk milih presiden, tapi presiden sing butuh dipilih awak dewi. Ya sini kadang ya kita butuh untuk memilih presiden yang baik juga butuh. Bon. Niku maknane faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kita lanjutkan lagi. Perlu
Sehingga kesimpulannya adalah faidatul iman ta'udu alal mu'min. Faedah orang itu beriman kembali kepada dia sendiri, faedahnya orang kufur juga kembali kepada dia sendiri. Namun seperti yang didawuhkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau ingin membahas ayat ini secara lengkap. Bahwa ayat yang kemarin, kan ayat ini kan ayat Al-Kahfi, surat Al-Kahfi ayat 29. Ayat yang nomor 28 kemarin itu membahas wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Ini ada hubungan erat sekali. Perlu kita ketahui bahwa kalau ayat yang kemarin itu kan ayat yang mana Allah Ta'ala memerintahkan agar Kanjeng Nabi tidak mengusir kepada orang-orang yang fakir, dan Allah Ta'ala memerintahkan agar Kanjeng Nabi itu tetap membersamai duduk kepada orang kafir toh, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Dan bahkan ini merupakan sebuah perintah agar Kanjeng Nabi itu mau membersamai duduk terhadap orang-orang yang fakir. Kan seperti itu. Orang-orang yang miskin. Makanya nyon sewu dalam setunggal hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam sunannya, kitab Sunan Ibnu Majah, dalam kitab Sunan Ibnu Majah tengeriku beliau dawuhaken dengan sanad yang sahih dari Abi Sa'id Al-Khudri. Beliau berkata bahwa Kanjeng Nabi itu bersabda, sampai Kanjeng Nabi niku nate ndonga. Jadi keranten ono perintah kayak ngene iki lho. Kanjeng Nabi iku sampai ndonga, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wa syurni fi zumratil masakin. Coba kak ngeweri ngono. Jadi memang kan perintahnya kan awal Kanjeng Nabi jangan sampai mengusir terhadap orang-orang fakir. Maranganten kedua, Kanjeng Nabi diperintahkan untuk membersamai, tahan diri untuk membersamai dengan orang-orang fakir. Jangan sampai risih, jangan sampai sedih, ya. Sampai di salah setunggal riwayatnya Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya, Kanjeng Nabi ini sampai nate ndonga, Allahumma ahyini miskina. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Wa amitni miskina, dan wafatkanlah aku dalam keadaan miskin. Terakhir, wahsyurni fi zumratil masakin, dan kumpulkanlah aku besok di hari kiamat di dalam golongannya orang-orang yang miskin. Ya Bapak, Kanjeng Nabi sampai kayak ngoten, lebih memilih yang namanya kemiskinan. Terus uripe Kanjeng Nabi niku Masya Allah sangat sederhana. Padahal dengan segala tawaran yang diberikan oleh Allah Ta'ala dan seluruh para manusia agar Kanjeng Nabi itu menjadi orang yang kaya, agar Kanjeng Nabi itu menjadi seorang raja, agar Kanjeng Nabi itu yang segalanya. Tapi Kanjeng Nabi tetap memilih ahyini miskin. Jadi Kanjeng Nabi niku memang hidup dalam kondisi miskin bukan karena ketidakmampuan, tapi karena sebuah pilihan. Berat le awak dhewe dikon pilih antarane sugih ambek miskin, ya jelas milih sugih Pak le awak dhewe. Tapi Kanjeng Nabi dengan segala kemampuan dan tawaran dari semuanya, kehidupan sederhana itu memang merupakan sebuah pilihannya Kanjeng Nabi. Malah Syekh Mutawalli Asy'arawi niku sampai dawuh ngeten. Ceritane dua ayat ini, ayat 28 dan juga 29. Yang ayat 28 memerintahkan agar membersamai dengan orang-orang fakir. Yang ayat ini memerintahkan agar mengucapkan kepada mereka bahwa sebuah kebenaran itu datangnya dari Allah Ta'ala. Siapa yang mau silahkan beriman, siapa yang mau silahkan kufur, terserah. Allah Ta'ala gak butuh. Ceritanya adalah seperti yang didawuhkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi. Beliau dawuh, para musuh-musuh agama Islam tatkala melihat dakwahnya Kanjeng Nabi itu mulai tersebar. Seperti yang kalian tahu bahwa Kanjeng Nabi itu dakwah ora kok langsung menampakkan diri dakwah mboten. Tapi pertama sembunyi.
Setelah sembunyi-sembunyi, akhirnya lama-kelamaan dakwahnya Kanjeng Nabi ini mulai tersebar sedikit demi sedikit. Para musuh-musuhnya agama Islam ini menginginkan agar Kanjeng Nabi itu memberhentikan dakwahnya. Karena ini merupakan sebuah ancaman untuk agamanya mereka. Sehingga nopo? La min jihatihim bil udwan ala man yu'min walakin min jihatihi. Para musuh Islam itu ingin memberhentikan dakwahnya Kanjeng Nabi, namun tidak dengan kekerasan, melakukan kriminalisasi kepada Kanjeng Nabi atau kepada orang-orang yang beriman kepada Kanjeng Nabi. Tapi mereka menggunakan cara yang halus untuk memberhentikan dakwahnya Kanjeng Nabi. Berupa apa? Merayu Kanjeng Nabi. Kalian tahu bahwa fa'arsalu ilaihi wafdan. Yang namanya orang-orang musuh-musuhnya agama Islam itu mengutus segolongan orang untuk mengutus agar ada segolongan orang itu sowan dumateng Kanjeng Nabi. Seraya berkata, "Ya Muhammad, inna bu'isna ilaika linu'dhara fika. Laqad adkhalta ala qaumika ma lam yudkhilhu ahadun qablak. Syatamta alihatina wa saffahta ahlamana wa sababta dinana fa in kunta turidu malan jama'na lakal mal hatta tasira agnana wa in kunta turidu jahan sawwatnaka alaikna wa ja'alnaka ra'isana wa in kunta turidu mulkan malaknaka." Teng mriki dingendikaken teng salah setunggal kitab. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Teng mriki dingendikaken segolongan tamu yang diutus agar untuk merayu Kanjeng Nabi ini namu dumateng Kanjeng Nabi dan menghaturkan, "Hei Muhammad, kita diutus kepada kalian, kepadamu wahai Muhammad, supaya untuk menghaturkan apa yang ada di dalam hati kami. Rubane napa? Sesungguhnya engkau nggih, pun ceritane sak menten mawon, kita lanjut ke part 2 mawon. Niki cekap sak menten mawon, ceritane detik mang ya. Masalah merayunya orang-orang musuh Islam kepada Kanjeng Nabi. Yang mana ini kuat hubungannya dengan ayat ini. Pun niku kelanjutane benjing ibad sing acara riyen. Ilahuna wallahu a'lam shawab.